Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Farizi. Saya dari lokal PGMI 5G. Di sini saya akan membawakan materi dari kelas 4 SD tentang temanya tentang pahlawanku. Oke, baiklah, kita langsung saja ke materinya. Oke, baiklah, materi yang saya akan bawa adalah sebuah perjuangan para pahlawan. Kami akan belajar mengenal pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia supaya kami lebih memahami perjuangan yang dilakukan oleh pahlawan dan nilai-nilai positif yang bisa kita contoh. Kerjasama dan dengan orang tua, ajarlah orang tuamu untuk membaca teks tentang para pahlawan. Setelah itu, diskusikanlah kepadanya dengan sikap-sikap baik pahlawan yang bisa kamu contoh. Belajar dari lingkungan, kamu bisa mengamati orang-orang di sekitar kamu yang mempunyai semangat juang untuk menolong orang lain. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari lebih lanjut, yaitu yang saya akan bacakan adalah seorang cerita tentang Raja Punawarman, Panji Segala Raja. Raja Punawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan pemberantas perompak. Raja Punawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Punawarman juga berarti memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Punawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Punawarman. Telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciarutiun. Oke, baiklah adik-adik, setelah kakak membacakan materi sejarah tentang cerita tentang Raja Punawarman tadi, kita akan mengulas apa yang adik-adik amati dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama adalah tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Punawarman. Yang kedua adalah tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Punawarman. Silakan adik-adik. Oke, baiklah, setelah kita membahas tentang IPS tentang sejarah, mari kita tentang IPA. Sekarang dari sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Percobaan yang menggunakan cahaya matahari, cahaya senter gelas, benda-benda transparan atau bening, benda-benda warna gelap, dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar di atas. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba benturkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dengan gunakan lebih cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul.
Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas yang berisi air. Amatilah pensil dari sisi samping luar gelas, bagian penampakan dan besar pensil dibandingkan aslinya. Oke, baiklah, kita akan buat laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya. Yang pertama, adik-adik harus tahu nama percobaannya, tujuan percobaannya, alat dan bahan, langkah-langkah kerja, dan hasil pengamatan. Setelah itu, adik-adik sekalian mengumpulkan hasil laporan dari kegiatan percobaan tersebut kepada kakak ya. Oke, baiklah, dari dua materi yang tadi yang kakak bawakan semoga bisa dipahami dan bisa diterapkan berbagai pahlawan-pahlawan tadi ya. Dan semoga dari tugas uji kompetisi yang diberikan tadi juga bisa dipahami. Adik-adik harus dituntut untuk membaca karena banyak sejarah yang lainnya yang bisa kita tahu ilmunya, dan bisa juga kita contoh tentang sejarah tentang keteladanan pada raja-raja di masa sebelum Masehi tersebut ya. Oke, baiklah, itu saja yang bisa kakak sampaikan ya. Saya Muhammad Awad pada sini dari Prodi PGMI 5G mengucapkan maaf ketika kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.